Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai PHP Database MySQL, di mana pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah sistem yang dikenal dengan CRUD, ya, Create, Read, Update, and Delete, serta kita sudah berhasil juga menambahkan beberapa fitur, salah satunya yaitu Live Search. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengupload sebuah file, baik itu PDF ya ataupun gambar, ke dalam database kita ya. Nah, langsung saja teman-teman. Langkah pertama, teman-teman seperti biasa silakan di running dulu XAMPP control panelnya ya, Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah silakan dibuka folder sebelumnya di kode editor favorit teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau kita lihat di folder kita sebelumnya itu masih belum ada field untuk menyimpan gambarnya teman-teman ya. Jadi kalau kita buka project terakhirnya, ini sudah saya tambahkan. Nah, ini sudah saya tambahkan di tabelnya untuk menyimpan gambar teman-teman ya, untuk menampilkan gambar maksudnya seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama silakan dibuka lagi file indeksnya teman-teman ya. Kemudian teman-teman tambahkan ini TD baru ya, gambar. Kemudian ini masih kita ambil secara manual. Nah, ini nanti akan kita ambil di database. Jadi gambarnya sesuai dengan yang user upload seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya belum bikin, silakan teman-teman bikin dulu sebuah folder baru. Kita kasih nama img, ini folder khusus untuk menyimpan gambar ketika diupload. Jadi seperti ini. Ini masih saya tempatkan manual teman-teman, jadi ini masih saya tambahkan manual. Nanti ini akan secara otomatis ada datanya, dan data itu berasal dari file yang diupload oleh user seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman ya, karena kita akan mengupload, jadi kita buka dulu file tambah datanya teman-teman ya. Kita akan menambahkan sebuah inputan ya. Kalau teman-teman lihat di sini masih belum ada inputan untuk mengupload filenya, jadi kita tambahkan dulu sini ya, di bawah sekali tambahkan label, kita kasih ID-nya for-nya gambar. Kemudian ini upload gambar ini. Kemudian kita buka tag input di sini yang tipenya file ya. Kemudian kita kasih name gambar dan ID-nya gambar juga. Nah, ini kurang lebih teman-teman cukup simpel sekali ya. Biar rapi kita tambahkan BR. Nah, coba kalau kita cek, kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau diklik dia akan milih gambar atau file gitu. Nah, sudah teman-teman ya. Ini sudah. Nah, kalau teman-teman ingat juga pada video sebelumnya kita juga belum menambahkan sebuah field untuk menyimpan nama gambarnya di database. Jadi teman-teman tambahkan dulu. Ini sudah saya tambahkan teman-teman ya. Nah, ini gambar browse. Nah, ini sudah saya tambahkan, ini masih kosong. Nah, ini nanti akan kita isi sesuai dengan nama file yang diupload oleh user. Ya, jadi caranya teman-teman cukup klik struktur di sini, sangat mudah sekali. Kemudian teman-teman di sini ada form untuk add atau menambahkan kolom. Teman-teman jadi teman-teman tinggal tambahkan mau berapa kolom, kemudian nambahkannya setelah apa, setelah field yang mana seperti itu ya. Nah, ini silakan dipilih teman-teman. Kalau sudah tinggal klik go. Kemudian untuk atributnya ini cukup mudah sekali, simple ya. Namanya gambar, kemudian tipenya teman-teman pilih varchar, dan panjang lengthnya 100. Kalau sudah tinggal teman-teman save. Nah, kalau sudah teman-teman ya, langsung saja jangan lupa di form inputnya ya, karena ini gambar. Nah, gambar itu ada sebuah variabel super global khusus untuk menangani gambar teman-teman ya, yaitu kalau teman-teman pernah dengar itu disebut dengan variabel $_files. Nah, ini nanti yang akan menangani khusus untuk gambar ya. Nah,
$_files ini tidak akan berfungsi kalau di formnya tidak kita tambahkan sebuah atribut. Nah, atributnya ini yaitu nType multipath form data. Jadi teman-teman tambahkan atribut ini dulu di formnya, baru bisa dikelola gambarnya teman-teman ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Ya, cara ngeceknya sangat mudah. Jadi kita buka file function, karena di sini akan kita bikin sebuah function yang khusus menangani penguploadan gambar atau file ya. Kita bikin di atas function tambah data ini ya. Function, kasih komentar upload gambar. Kita bikin function upload gambar. Nah, coba kita vardam dulu teman-teman ya, $_files, vardam dulu, vardam $_file. Kita cek apa isi dari $_files ini. Nah, ini tidak akan berfungsi kalau fungsinya belum dijalankan. Ini baru kita bikin, kita jalankan. Nah, jalankannya di sini teman-teman, di bagian tambah data. Jadi kita bikin variabel baru, upload gambar. Nah, isinya itu nilai yang di-return atau dikembalikan dari function upload gambar ini ya. Tinggal kita tambahkan di sini. Oke, ini teman-teman ya. Diikuti saja dulu. Nah, coba kita cek ya. Kita kembali ke project kita. Kita isi sembarang. Kita pilih file. Kita pilih terserah gambarnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita klik tambah data. Nah, ini teman-teman. Jadi inilah yang akan kita tangkap di dalam menggunakan variabel super global $_files. Nah, ini berbeda dengan variabel $_post. Nah, khusus variabel super global $_files ini array-nya multidimensi teman-teman. Jadi ada array di dalam sebuah array. Nah, ini untuk array pertama itu gambar. Ini untuk indeks pertama, kemudian di dalam gambar ini ada beberapa indeks lagi teman-teman ya. Nah, inilah yang akan kita tangkap nanti teman-teman ya. Coba kalau misalnya kita pengen ngambil nama gambarnya teman-teman, berarti kita harus masukkan dulu indeksnya ini, gambar, kemudian nama. Nah, seperti itu ya. Jadi cara nulisnya seperti ini. Kita masukkan di sini gambar, kemudian name. Jadi kalau misalnya kita coba upload lagi, kita mau ngambil nama gambarnya. Oke. Upload misalnya. Nah, dapatkan teman-teman nama gambarnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan array multidimensi. Jadi ada array di dalam array. Penulisannya seperti ini. Ya, kita telusuri dulu. Array terluarnya, kemudian sampai array terdalamnya, seperti itu. Nah, oke, kalau sudah berhasil teman-teman, ya langsung saja. Langkah pertama kita ambil dulu tiap-tiap array-nya, maksudnya tiap-tiap value-nya ya. Yang pertama kita ambil dulu namanya, nama file, $_files, jangan lupa gambar, kemudian name. Kemudian kita ambil juga ukuran file, $_files, gambar, ini size ya, ukuran. Kemudian kita ambil errornya teman-teman ya, untuk ngecek apakah gambar diupload atau tidak. Itu error. Jadi kita bisa tahu apakah user mengupload gambar atau tidak melalui $_files error ini teman-teman ya. Error tadi teman-teman. Dan terakhir kita tangkap tmp name. Tmp name ini merupakan tempat penyimpanan sementara ya ketika gambar diupload. Nah, ini nanti akan kita upload ke dalam file maksudnya folder img. tmp name files,
gambar tmp name. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah semua kita tangkap ya. Kita ambil tiap-tiap value di dalam array-nya. Nah, sekarang ada beberapa pengecekan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus cek dulu apakah user mengupload gambar atau file, teman-teman. Ini tadi yang saya omongin tadi teman-teman ya, kita menggunakan error yang dihasilkan, teman-teman ya. Cara ngeceknya gini, if $error itu sama dengan 4. Kalau 4 berarti tidak ada file atau gambar yang diupload ya. Nah, kalau 4 kenapa? Kita echo, kita pakai script JavaScript, maksudnya kita pakai alat JavaScript ya. Oke. Alert. Kita kasih pesan di sini, kita kasih alert file belum di-upload. Oke. Nah, ini teman-teman ya, jangan lupa titik koma. Kemudian setelah kita kasih pesan, kita return false agar function ini tidak dijalankan. Jadi data tidak ditambahkan gitu. Return false. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya, nanti kita cek sekalian ya. Kita bikin lagi sebuah ekstensi. Jadi file ekstensi apa saja yang bisa diupload oleh user. Nah, karena kita butuh gambar, jadi kita hindari untuk user mengupload file selain itu. Ya, jadi caranya ini agak-agak tricky, teman-teman, agak-agak sulit-sulit gampang. Kita bikin dulu ekstensi validnya berupa array. Jadi yang boleh diupload user itu formatnya JPEG ekstensinya, teman-teman. Kemudian ada JPG dan PNG. Nah, 3 ini saja dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahkan silakan ya. Misalnya user boleh upload PDF atau Word, silakan tambahkan sendiri teman-teman ya. Nah, kemudian kita ambil dulu ekstensi file yang diupload. Kalau ini ekstensi ketentuan kita. Nah, cara ngambilnya ekstensi file. Kita ambil dari nama teman-teman, karena nama itu kan misalnya foto 1. Nah, di ujungnya itu ada titik JPG. Nah, titik JPG itu yang akan kita ambil. Caranya kita akan menggunakan sebuah fungsi yang dinamakan explode untuk memecah sebuah string menjadi array berdasarkan titik. Nah, ada 2 parameter. Yang pertama itu pemisahnya teman-teman ya. Jadi string itu akan dipecah berdasarkan apa? Ini saya berdasarkan titik teman-teman ya. Jadi kalau ketemu titik, tek dipisah seperti itu, dipecah. Kemudian dari string mana teman-teman? Dari nama file. Nah, nama file yang ini. Jadi kalau misalnya filenya gini teman-teman ya, foto 1.jpg, maka ini nanti akan dipecah menjadi array itu foto 1, kemudian indeks ke satunya JPG. Nah, ini. Jadi kalau dia ketemu titik maka akan dipecah. Jadi ada 2 buah nilai di dalam array. Teman-teman, ini ada foto 1 dan ada JPG. Nah, ini yang nanti akan kita ambil. Ya. Nah, kemudian untuk menghindari file yang formatnya besar ini ya, karena nanti kalau misalnya gini JPG, nah ini tidak masuk teman-teman ya ke dalam ketentuan ekstensi valid kita. Jadi kita gunakan sebuah fungsi lagi ya, itu str to lower untuk merubah setiap formatnya yang mungkin yang besar ya, stringnya besar itu menjadi huruf kecil ya.
Kemudian ini kita tambahkan satu fungsi lagi n. N ini untuk mengambil string yang paling ujung terakhir dari ekstensi file. Jadi kalau misalnya kita punya array seperti ini, nah yang akan diambil itu yang paling ujung atau indeks terakhir. Ini. Oke, kalau sudah teman-teman, ya ini sudah. Nah langsung kita cek. Caranya if in array. Jadi in array ini untuk ngecek apakah ada sebuah string, ya string ini ekstensi file yang kita masukkan di dalam sebuah array. Nah, jadi kita masukkan di sini ekstensi file di dalam ekstensi valid. Nah, kira agak bingung teman. Nah, jadi bacanya seperti ini. Tolong cek apakah ekstensi file yang ini ada di dalam ketentuan kita ini. Misal ekstensi filenya JPG, maka akan dicek ada nggak JPG di dalam ekstensi valid ini. Oh ternyata ada, berarti return true. Itu ya. Nah biar mudah, jadi kita cek seperti ini, kita balikan teman-teman ya. Nah jadi cek apakah tidak ada ekstensi file yang dari ekstensi file ini, apakah tidak ada ekstensi file dalam ekstensi valid ini teman-teman ya. Nah kita balikan. Jadi kalau misalnya tidak ada, jadi misalnya JPG, oh JPG tidak ada, maka akan masuk ke dalam sini teman-teman. Kalau misalnya ada, keluar dia. Nah, kita copy paste saja. Nah ini pesannya kita ganti menjadi ekstensi file tidak valid. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ekstensi filenya itu JPG, nah JPG ini akan dicek apakah JPG ini tidak ada. Oh ternyata JPG ada, maka masuk keluar dia. Tapi kalau misalnya ada, maka dia akan menjalankan ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini dibalik kalau tanda seru, jadi yang awalnya true akan menjadi false. Nah ini kalau sudah, langsung saja kita masukkan pengecekan yang ketiga. Kalau misalnya lolos nih teman-teman ya, oh ternyata ekstensi ini ada di dalam ekstensi valid sesuai file yang diupload oleh user dengan ketentuan kita ya, JPG, JPEG dan PNG. Nah kita cek juga untuk ukurannya teman-teman ya. Ukuran itu tadi sudah kita tangkap value-nya ya, size. Jadi kita boleh cek if $ukuran file itu lebih dari, nah ini satuannya kilobyte, jadi 1 MB itu sama dengan 1 juta. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Jadi if ukuran file itu lebih dari 1 MB, kita maunya 1 MB. Kalau teman-teman mau 2 MB, tinggal ganti di sini 2. Saya contohkan misalnya 1 di sini. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 MB, kita return ya, file terlalu besar. Nah, kita paste yang tadi. Kita kasih pesannya ukuran file terlalu besar, karena kita mau pengennya file yang diupload oleh user itu tidak lebih dari 1 MB. Jadi kalau lebih dari 1 MB maka dia masuk sini. Dia akan menampilkan pop-up alert ya dengan pesannya ukuran file terlalu besar dan return file seperti itu. Nah baik teman-teman, ini sudah berhasil, ada beberapa pengecekan yang sudah kita lakukan. Nah kalau sudah lulus seluruh pengecekan ini, maka gambar akan kita upload ya. Cara nguploadnya di PHP ada sebuah fungsi itu move uploaded files. Nah di sini, di sini ada beberapa parameter. Yang pertama tempat penyimpanan pertamanya teman-teman, atau TMP name yang sudah kita tangkap tadi. Ya, jadi pas file diupload maka dia akan disimpan di sini dulu teman-teman, di TMP name ini dulu. Nah jadi kita harus ambil dulu dari situ ya, kita masukkan di sini TMP name, kemudian mau disimpan kemana teman-teman, ini tujuannya. Jadi from ke mana aja teman, dari TMP name ke mana aja. Nah, kita masuk ke folder img. Ingat relative URL ini satu folder dengan img ya. Nah ini setara, jadi bisa langsung. Tapi kalau misalnya function ini di dalam folder lagi, maka dia harus keluar dulu. Nah
Nah, ini karena satu folder, jadi langsung saja kita tulis img seperti ini, kemudian garis miring digabung dengan nama filenya teman-teman. Nah, untuk menghindari nama file yang sama karena nanti takut ketimpa, jadi kita bikin saja nama file random. Jadi kita bikin sebuah variabel di sini, nama file baru. Itu kita gunakan sebuah fungsi namanya unique ID. Jadi unique ID ini untuk mengacak angka, jadi string seperti itu. Kemudian nama file baru kita concat, kita gabung dengan titik, dan nama file baru kita gabung dengan titik sama dengan ekstensi file. Ini ekstensi file yang sudah kita tangkap tadi. Nah, cara mau ngeceknya teman-teman ya, jadi sangat mudah. Ini kita komentari dulu. Kalau teman-teman penasaran dengan fungsi unique ID ini, jadi kita boleh vardam lagi di sini, ya, vardam nama file, oke, nama file baru, oke, kita die. Oke, nah, jadi ya teman-teman ya, coba kita upload, kita isi sembarang. Oke, kita pilih filenya. Oke, misalnya ini kita tambah. Nah, ini. Jadi fungsi unique ID tadi menghasilkan sebuah string random atau acak ya. Ini berupa kumpulan angka dan huruf. Nah, ini yang akan kita simpan ke dalam database kita ini, teman-teman. Dalam field gambar ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, langsung kita sambung tadi ya, kita upload filenya ke dalam folder gambar. Jadi logic atau algoritmanya kita upload dulu ya, menggunakan sebuah fungsi move uploaded files ya. Ada dua parameter tadi, dari mana dan mau kemana. Jadi dari temp name kita ambil dulu di tempat penyimpanan sementaranya, kemudian kita upload ke tempat barunya teman-teman, digabung dengan nama file yang tadi, nama file baru. Nah, ini kenapa kita acak nama file barunya, supaya kalau misalnya kita ada gambar yang sama itu nggak ketimpa teman-teman ya, untuk menghindari. Sebenarnya kita juga bisa sih, biar simple kita gunakan langsung saja ini nama filenya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, ini sudah teman-teman ya, tinggal kita return. Apa yang di return? Nah, karena nama filenya ini akan kita upload ke dalam database, jadi kita return nama file barunya, biar nanti nyambung sesuai apa yang ada di dalam folder image ya, nama filenya dengan yang ada di database ya, gitu. Oke, ini ya, ini sudah, saya rasa ini sudah pas teman-teman ya. Oke, nah oke, langsung aja kita jalankan. Oke, coba kita misalnya nggak upload file dulu, muncul nggak pesannya tadi? Kita tambah data, kita upload file. Nah, ini berhasil teman-teman ya. Jadi sudah berhasil pengecekannya bahwa file belum diupload dan data gagal ditambahkan ya, karena filenya belum diupload. Coba kita masuk ke pengecekan kedua ini ya. Kalau misalnya ekstensinya berbeda, coba misalnya teman-teman kita upload file yang tipenya bukan JPG, JPEG atau PNG. Coba kita upload file PDF misalnya, berhasil nggak si PHP-nya ini ngecek? Nah, coba kita upload PPT saja teman-teman ya. Oke, kita tambah data. Oke, berhasil. Oh, ini typo teman-teman ya, ekstensi file tidak valid. Oke, data gagal ditambahkan. Oke, berhasil. Nah, terakhir kita masuk ke pengecekan terakhir untuk ukuran. Seandainya ukurannya itu terlalu besar teman-teman ya, kita benari dulu, ini ada typo. Oke, kita tambah lagi. Oke, kita pilih filenya, kita cari file yang ukurannya besar ya.
Oke, ini masih kecil, ini saja teman-teman ya. Nah ini 4,49 MB. Oke, kita coba upload, tambah data. Oke, benar teman-teman ya, ukuran file terlalu besar. Tapi kalau misalnya sesuai dengan pengecekannya, tipenya benar, kemudian filenya diupload dan ukurannya pas, coba kita cek. Ya, misalnya saya tambahkan data baru di sini. Oke, jurusan. Oke, ya, sini kita pilih filenya, kita pilih gambar ini saja teman-teman ya. Ini ukurannya, nah 41,6 KB ya, jadi masih di bawah 1 MB. Coba kita upload. Bismillah. Oke, data gagal ditambahkan. Coba kita cek apakah ada yang error ya. Coba kita cek ke database apakah sudah berhasil ditambahkan. Oke, tidak masuk. Oke, bentar teman-teman ya, kita telusuri dulu untuk errornya. Uploaded files ini sudah benar. File baru. Kenapa gagal? Nah ya, ini teman-teman ya, setelah saya telusuri ya, saya coba untuk debugging. Ternyata kita lupa menambahkan kutip 1 karena ini berupa string di sini teman-teman ya. Nah ini itulah kenapa tadi saya heran ya, di dalam functionnya ini sudah berhasil ya. Nah kalau kita lihat ini sudah berhasil terupload ya, ini sangat banyak sekali, tapi di database-nya tidak berhasil. Nah ternyata kesalahannya di sini teman-teman, kita lupa menambahkan kutip di sini. Yang lain pakai kutip, yang ini nggak pakai kutip ya. Jadi teman-teman tambahkan dulu ini kutip 1 ya, karena ini berupa string ya. Nah oke, coba kita hapus dulu ini biar kita bisa tahu apakah berhasil ya. Ini hasil dari uploadan kita ya. Nah ini string random, kita hapus. Oke teman-teman, kalau sudah ya, coba kita lihat secara live saja teman-teman. Kita bagi 2. Oke, ini. Nah kita tambahkan lagi, kita refresh, jangan lupa tambahkan lagi datanya. Coba kita isi misalnya tadi oke, nomor HP-nya teman-teman ya. Kita pilih gambar, kita pilih ini misalnya. Coba kita klik tambah teman-teman, fokus ke sini ya, nanti akan terupload secara otomatis. Tambah data, tuh teman-teman ya. Oke, datanya masih gagal ditambahkan. Oke, coba kita lihat. Aduh, apakah yang gagal ini sudah berhasil sih? Kenapa masih gagal teman-teman ya? Tadi saya cek bisa, kenapa ini nggak bisa? Atau oh belum di save. Oh sorry, belum di save ternyata teman-teman. Kita refresh dulu, kita tambahkan lagi. Oke, sorry, kesalahan teknis. Ini belum di save. Belitam. Oke, sudah. Kita tambah data. Oh, file belum di-upload. Astagfirullah. Oke, kita hapus lagi. Oke ya. Kita tambah lagi. Oke, sorry teman-teman ya. Alivia. Jurusan teknik kimia. Oke. Nomor Belitam. Maaf teman-teman ya kalau videonya terlalu panjang. Oke, kita upload filenya. Kita pilih misalnya yang ini. Teman-teman fokus ke sini ya. Kita tambah data. Data baru ditambahkan, ini sudah masuk. Kita klik OK. Nah, sudah masuk.
Ini gambarnya memang belum kita sesuaikan ya. Nah, sekarang coba kita sesuaikan teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan. Nah, tapi sebelum disesuaikan ada hal yang perlu kita tambahkan di sini teman-teman ya, karena nanti kalau misalnya ini berlaku, misalnya filenya tidak ada, kemudian ekstensinya tidak sesuai dan ukuran filenya lebih, ini cuma mereturn atau menghentikan function ini saja teman-teman, tapi untuk tambah datanya masih berjalan. Nah, kita harus cek dulu. Kalau misalnya function ini menghasilkan nilai false, kita harus hentikan MySQL query-nya ya. Cara ngeceknya mudah ya, kita panggil saja dolar gambar ini, kita masukkan if dolar gambar. Teman-teman boleh seperti ini sama dengan false, atau tadi kita tambahkan tanda seru. Jadi tanda seru ini kita balik. Jadi kalau dia false, kita return false. Seperti ini sudah ya, cukup mudah seperti ini teman-teman. Jadi kalau seandainya kita tambahkan data sembarang, oke. Nah, sudah, kita pilih dulu gambarnya. Nomor HP, tambah data. Oke, data berhasil ditambahkan. Oh iya, jangan pilih gambar teman-teman, sorry. Kan tadi kita mau ngecek ya teman-teman. Tambah data, jangan pilih gambar ya. Oke, tambah data, file belum upload, data kalau tambahkan. Sudah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kita akan nampilkan gambarnya teman-teman. Jadi kita buka file index. Ini cukup mudah. src ini untuk FB ini kita tinggal ganti teman-teman untuk namanya ini. Kita ambil dari database. Dari $_mhs, nama fieldnya gambar. Oke. Kita refresh. Nah, ini sudah berhasil. Nah, untuk yang 2, 3, 4 ini kenapa tabelnya seperti ini? Karena di database-nya tidak ada. Di database-nya tidak ada karena tadi itu kita inputkan secara manual. Nah, ini masih kosong gambarnya. Nah, ini nanti akan kita edit teman-teman. Di video berikutnya kita akan mengupload juga untuk di file ubah datanya teman-teman ya. Jadi nanti pas kita ubah ini bisa terinput seperti itu. Nah, ada satu lagi teman-teman terakhir sebelum kita tutup video ini. Kalau kita coba search ya, Wilda Nabila. Nah, ini untuk field gambarnya hilang teman-teman. Jadi kita harus perbaiki dulu. Ya, kita buka di Ajax, kita masuk ke belajar database ya. Ini kita akan tambahkan tadi PH-nya gambar. Teman-teman boleh copy ya. Teman-teman boleh copy misalnya di sini biar tabelnya sama. Oke. Database di setelah nomor teman-teman. Oke, sudah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita refresh. Nah, jadi kalau kita cari tuh gambarnya masih ikut. Oke, baik teman-teman, kurang lebih seperti itu caranya. Saya harap teman-teman paham. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Error itu biasa teman-teman. Jadi kalau kita ketemu error ya itulah tantangan untuk menjadi seorang programmer. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya Irfansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.